Selamat datang kembali. Kita sekarang sampai di bab terakhir nih dari kerangka kerja 90 hari pertama. Bab 10, mempercepat transisi semua orang. Mungkin Anda mikir, waduh, transisi saya sendiri aja udah pusing ya kan? Tapi bab ini ngajak kita mikir lebih luas. Gimana kalau kita bisa bantu semua orang di sekitar kita? Atasan, rekan kerja, tim kita, biar mereka juga bisa lewat transisi lebih cepat, lebih efektif. Gitu. Ini bukan cuma soal sukses Anda pribadi loh, tapi soal membangun kemampuan organisasi secara keseluruhan. Yuk kita bedah bareng kenapa ini penting dan gimana caranya. Iya, benar sekali. Dan tantangan ke-10 ini, ya ampun, sering banget kelewat. Banyak organisasi itu secara nggak sadar ya, menganut apa yang penulis sebut sebagai pengembangan kepemimpinan Darwinian. Darwinian, itu istilahnya agak nyelegit ya. Iya, iya. Bayangin aja manajer baru itu kayak ya udah dilempar aja ke kolam dalam, terus diliatin siapa nih yang bisa berenang, siapa yang tenggelam, gitu. Wah, pendekatan tenggelam atau berenang ya, kedengarannya keras banget. Tapi apa sih sebetulnya kerugiannya buat organisasi kalau pakai cara begitu? Kan mungkin ada yang berhasil juga. Nah, ini dia. Kerugiannya itu signifikan, tapi sering nggak kelihatan langsung. Pertama, pendekatan ini kan pukul rata aja. Nggak mikirin jenis situasi transisinya beda-beda. Ingat model STARS dari bab sebelumnya, ada startup, turnaround, dan lain-lain itu. Oh iya ya, STARS. Beda situasi, beda tantangan ya. Betul. Pelajaran dari satu situasi, misalnya sukses di startup, belum tentu bisa dipakai pas dia dipindah ke situasi turnaround, gitu kan? Akibatnya apa? Ya bakat-bakat potensial itu bisa jadi gagal sia-sia aja. Masuk akal. Jadi potensi orang bisa nggak maksimal ya. Terus ada lagi kerugiannya? Ada. Ini yang mungkin lebih berdampak secara finansial, walau nggak langsung kelihatan. Pendekatan ini mengabaikan potensi keuntungan besar kalau semua orang bisa mencapai titik impas lebih cepat. Titik impas. Maksudnya? Titik impas itu momen ketika seorang manajer baru mulai memberikan nilai tambah bersih ke organisasi. Jadi kontribusinya udah lebih besar dari biaya adaptasinya. Nah, rata-rata manajer level menengah itu butuh waktu sekitar 6,2 bulan untuk sampai ke titik itu. Wow, 6,2 bulan. Itu lumayan lama ya? Setengah tahun lebih. Iya kan? Coba bayangkan dampaknya kalau semua manajer baru di organisasi Anda bisa mencapai titik impas itu katakanlah sebulan lebih cepat aja. Waduh, kalau ada 10 manajer baru setahun, berarti kita dapat tambahan nilai kolektif hampir setahun penuh lebih awal ya? Kayaknya mahal juga ya, pendekatan Darwinian tadi secara nggak langsung. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar organisasi bisa secara sistematis ya mempercepat transisi semua orang ini? Nggak cuma untung-untungan. Oke, gimana tuh caranya? Kuncinya itu menginstitusionalkan pendekatan dan bahasa yang sama. Jadi ada cara main yang standar gitu. Bab ini kasih beberapa langkah praktis. Oke, langkah pertama. Pertama, dan ini kayaknya pondasinya banget nih, ciptakan bahasa umum. Maksudnya, gunakan kerangka kerja 90 hari pertama itu secara konsisten di seluruh organisasi. Kerangka kerja yang udah kita bahas di bab-bab sebelumnya itu ya, yang soal diagnosis situasi pakai STARS. Betul, diagnosis STARS, terus 5 percakapan krusial dengan atasan, bikin rencana pembelajaran, tentuin prioritas item atau tugas paling penting, raih kemenangan awal buat bangun momentum, sama bangun koalisi. Nah, kalau semua orang pakai bahasa ini, jadi nyambung. Jadi kayak bikin peta standar gitu ya, biar semua orang pegangannya sama pas lagi navigasi di masa transisi. Oke, masuk akal. Terus setelah bahasa umumnya ada? Selanjutnya, mulai secara lokal. Gak usah muluk-muluk langsung ubah seorganisasi. Terapkan aja dulu ke bawahan langsung Anda. Bantu mereka diagnosis situasi mereka pakai STARS, bantu mereka bikin rencana belajar, nentuin prioritas. Oh, jadi kita jadi agen perubahan kecil-kecilan dulu di tim kita sendiri ya? Persis. Dan dorong juga mereka untuk lakuin hal yang sama ke tim di bawahnya lagi. Ini juga bagus banget buat membangun tim baru. Atau pas mau gabungin anggota lama sama baru. Ajak mereka diagnosis situasi bareng-bareng, diskusiin soal keselarasan, terus rencanain kemenangan awal buat Kim. Wah, ini praktis banget ya. Bisa langsung dicoba di lingkup kita sendiri. Nah, tapi kan seringkali ada tantangan khusus nih buat orang yang baru masuk dari luar organisasi. Adaptasinya biasanya lebih ekstra ya kan?
Nah, betul banget. Makanya perlu ada langkah spesifik. Dukung orang dari luar. Bantu mereka kenal budaya perusahaan, bahasa-bahasa nggak tertulisnya. Dan ini penting nih, pilih peran awal mereka itu dengan bijak. Sesuaikan sama model STARS tadi. Maksudnya gimana tuh? Sesuaikan sama STARS. Misalnya, ya jangan langsung tempatkan orang baru di situasi realignment yang rumit banget tanpa dukungan yang kuat. Mungkin mulai dari peran yang lebih jelas dulu. Terus, ajari mereka bahasa transisi yang sama tadi, biar mereka cepet nyetel gitu. Oke, jadi mencocokkan tantangan sama kesiapan plus dukungan ya. Ini penting banget. Rasanya ini nyambung juga ya ke gambaran yang lebih besar, kayak pengembangan pemimpin atau perencanaan suksesi gitu. Nyambung banget. Kerangka kerja ini bisa dipakai buat memperkuat perencanaan suksesi. Jadi waktu kita evaluasi atau kembangin pemimpin, jangan cuma lihat dia pernah pegang fungsi apa atau di negara mana, tapi lihat juga dia punya pengalaman nangani jenis tantangan apa aja berdasarkan STARS. Pernah di startup, pernah turnaround. Oh, jadi ada dimensi baru ya buat menilai pengalaman pemimpin. Iya, bisa pakai alat bantu kayak development grid gitu buat metain ini. Logika yang sama juga berlaku buat mempercepat integrasi pasca merger. Kan kalau dua perusahaan gabung, budayanya beda, sering konflik ya. Nah, kerangka kerja ini bisa jadi bahasa netral buat jembatanin perbedaan itu. Menarik. Ada lagi. Terakhir, jangan lupakan juga manfaatkan alat pendukung kinerja. Bisa berupa alat bantu online, sumber daya di internet, atau apapun yang bisa kasih dukungan fleksibel dan tepat waktu buat para pemimpin yang lagi transisi. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, ini sebenarnya soal geser cara pandang gitu ya. Dari yang tadinya cuma ngelihat transisi sebagai urusan pribadi masing-masing, Betul. jadi ngelihat percepatan transisi ini sebagai aset strategis organisasi. Fokusnya bukan lagi nguji siapa yang paling kuat bertahan, tapi secara aktif ngajarin orang cara navigasi perubahan. Gitu bukan? Tepat sekali. Menginstitusionalkan percepatan transisi itu ya investasi jangka panjang, bikin organisasi lebih lincah, lebih efektif ngelola perubahan personel yang pasti ada aja kan. Ini soal membangun kapasitas kepemimpinan bareng-bareng, bukan ngebiarin orang berjuang sendiri. Wah, ini benar-benar membuka mata sih. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh perkirakan, kira-kira seberapa besar ya nilai yang bocor atau hilang di organisasi Anda sekarang ini gara-gara transisi yang lambat atau nggak dikelola dengan baik. Dan yang lebih penting lagi nih, langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil mulai minggu ini untuk bantu seseorang di sekitar Anda. Bisa tim Anda, rekan kerja, atau mungkin atasan baru Anda, supaya transisinya berjalan sedikit aja lebih mulus. Mungkin itu bisa jadi awal yang bagus.